sanad terhadap mustika ini. Dulu ini sudah dipakai oleh orang ini. Pengalamannya ketika menggunakan mustika ini seperti ini, itu harus dijelaskan secara detail, secara rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur semuanya. Selamat bergabung di channel kita, ya, channel kesayangan kita tentang batu mustika, tentang benda bertuah dan pusaka tentunya. Ini ada tema yang menarik. Ini pertanyaan muncul di TikTok, ya, di komentar begitu. Ada dua pertanyaan yang saling ada kaitannya tentang benda pusaka. Ya, jadi ada dua. Apakah boleh benda pusaka, batu mustika, benda bertuah diperjualbelikan? Nah, ini sangat bagus nih. Nanti banyak sekali wawasan baru yang bisa kalian petik di sini. Kedua, tentang orang yang share tentang pengalaman spiritual. Nah, ini apakah pengalaman itu didengarkan kemudian menambah sesuatu manfaat kepada orang yang mendengarkannya begitu. Jadi ini unik. Ini untuk kalian, monggo dipantengin terus, ya, tonton sampai selesai. Kita mulai dari ini dulu, jual beli benda pusaka. Apakah semua benda spiritual itu boleh diperjualbelikan? Saya nyatakan iya boleh, tetapi ada syaratnya. Yang nggak boleh adalah mustika merah delima, yaitu fix, nggak boleh diperjualbelikan karena nggak bisa. Jadi batu mustika merah delima itu datang kepada orang yang tepat, dia akan hilang dengan sendirinya ketika tidak cocok dengan orang tersebut. Jadi merah delima itu sudah paling susah aturannya. Jadi kayak saya pribadi, misalkan ada yang request, Ki Bagus, saya punya uang segini, Ki Bagus, miliaran tuh, tolong carikan mustika merah delima yang asli. Saya angkat tangan di situ. Saya tidak akan bisa mencarikan mustika merah delima. Itu sudah puluhan tahun saya teliti sendiri. Ternyata nggak bisa mencarikan untuk orang lain. Harus orang itu sendiri yang dapat mustikanya. Dan ini saya pastikan betul teman-teman, agar kalian tidak tertipu nantinya. Berarti yang ada di marketplace semuanya palsu dong? Ya, saya nyatakan palsu kalau dia mengatasnamakan mustika merah delima. Merah delima nggak bisa didapatkan secara seperti itu. Bahkan kalau saya sebagai guru, saya punya mustika merah delima sendiri, saya wariskan kepada anak saya, murid saya, itu juga nggak akan bisa teman-teman. Nah, itu nggak bisa ya, khusus merah delima. Beda lagi dengan mustika lainnya, benda pusaka lainnya, benda bertuah lainnya boleh, tapi punya syarat. Kalau kalian datang ke dealer mobil, mau beli mobil tuh, kalian akan dapatkan unitnya, kalian akan dapatkan surat-surat lengkapnya, panduan, buku panduan yang tebalnya segini itu, ya, tentang cara perawatan, ya, ganti oli dan lain sebagainya, itu pasti. Nah, mustika, benda bertuah yang memang energinya mantep, energinya besar, harus seperti itu. Saya menyebutnya adalah semacam saya memberikan ijazah ilmu, sama seperti itu. Jadi kalau ada yang memahami di tempat saya akan memberikan mustikanya, memberikan panduannya, cara mengaktifkannya bagaimana, perawatannya bagaimana, larangan-larangannya, dan cara menggunakannya tentunya harus ada. Kemudian saya juga akan menjelaskan semua tentang cerita yang dulu mustika ini alami. Itu harus ada seperti itu. Ibaratnya seperti sanad teman-teman. Sanad terhadap mustika ini. Dulu ini sudah dipakai oleh orang ini. Pengalamannya ketika menggunakan mustika ini seperti ini. Itu harus dijelaskan secara detail, secara rinci. Ya, jadi itu teman-teman. Apakah batu mustika, benda bertuah boleh diperjualbelikan? Boleh, tapi dengan syarat seperti itu tadi. Oke. Kemudian tema yang selanjutnya, kalau berbicara mengenai benda spiritual, tentunya ada kisah di baliknya. Apakah kisah ini di-share itu baik? Jawaban saya iya. Saya pribadi sering bercerita. Banyak yang nulis, oh Ki Bagus suka dongeng. Ya, dongeng. Menurut orang yang tidak paham, saya katakan itu dongeng juga. Menurut orang yang ibaratnya tidak punya kemampuan spiritual juga bisa disebut dongeng, karena dia tidak merasakan itu. Contohnya ketika ada seorang spiritualis yang mampu masuk ke
alam gaib, tapi dengan kondisi bertapa. Saya misalkan orang awam melihatnya ya memang, oh dia melakukan seperti itu. Kemudian bisa saja saya menyebutnya dongeng karena saya tidak merasakan. Makanya tujuan saya share pengalaman-pengalaman spiritual, proses napak wingit, napak tilas, penarikan, semuanya untuk kalian yang tidak pernah merasakannya agar bisa mendapatkan wawasan tentang dunia spiritual seperti apa. Ya, jadi ada pengalaman-pengalaman secara spiritual, kalian bisa didengarkan ya, kalian bisa mendengarkan dengan kisah-kisah seperti ini. Oh, jadi nanti andai kata kalian mengalami gak kaget. Ya. Sering kalau saya speak up ya, saya cerita seperti ini di luar sana, oh iya betul juga Ki Bagus, saya dulu juga pernah mengalami seperti ini. Jadi kalau kalian sekarang mendengarkan penjelasan saya dan mengalami kisah spiritual, tuliskan di kolom komentar gitu loh, karena sering sekali. Misalkan saya cerita, saya 3 hari yang lalu tiba-tiba dapat wangsit, mimpi saya aneh. Di dalam mimpi saya ketemu dengan pertapa. Tiba-tiba saya ditunjukkan ke suatu lokasi dan di lokasi itu saya dapat mustika. Nah, ini ternyata ketika saya share ceritanya, orang di luar sana itu merasakan, oh betul Ki, saya pernah mengalami juga. Dan ini tidak masuk akal. Saya mimpi 3 kali bertemu pertapa, ketemu orang ini. Saya diberi batu. Bangun tidur, batu itu sudah ada di atas perut saya. Padahal rumah itu, kamar itu dikunci rapat. Dan mustahil orang bisa masuk. Dan batu itu dari mana tempatnya atau wujudnya muncul dari mana? Ya sudah, itu pengalaman spiritual. Menjadi wawasan, andai kata kalian mengalami hal yang serupa, itu jadi pembelajaran harus seperti apa nantinya, gitu ya. Jadi saya share tujuannya agar kalian bisa paham, menganalisa, ambil sisi positifnya, dan semoga bermanfaat gitu. Oke, jadi seperti itu video di kali ini ya, kesempatan kali ini menjadi wawasan baru tentunya untuk kalian semuanya. Sekian dari saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.